Ada tambahan lagi selain yang saya catat tadi. Saya tanya ini, mohon maaf saya tanya. Ada narasi, barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya setan. Tolong tunjukkan dasarnya dari Al-Quran. Kalau ada, saya akan berguru kepada yang menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis terpilih. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini menarasikan temuan kajian dari berbagai sumber dan dari berbagai manhaj yang ada, baik secara offline maupun online, bernarasikan akidah, tapi maaf, faktanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis terpilih. Sekali lagi, parameter yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis terpilih, bukan yang lain. Jadi nanti bila yang dinarasikan ini bertentangan dengan paham saudara semua, itu wajar karena parameter yang dipakai berbeda. Pertama yakni tentang Al-Quran. Dinarasikan tidak mampu menjelaskan semua aspek kebutuhan kehidupan yang diperlukan manusia. Sehingga timbul narasi perintah sholat tidak terdapat dalam Al-Quran dan jadi trending topik. Kedua, Siratal Mustaqim dinarasikan merupakan jembatan yang menghubungkan ke surga, di bawahnya ada neraka. Barang siapa yang berhasil sampai ke surga dan yang gagal terpelanting ke neraka. Dan adanya di akhirat kelak nanti. Ketiga, Nabi Muhammad dinarasikan buta huruf. Kedua, orang tua Nabi Muhammad meninggal kondisi kafir dan di neraka. Kelima, Nabi Isa alaihissalam akan turun atau diturunkan kedua kalinya ke dunia. Ini tidak ada di Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Perintah sholat diterima saat Isra Mi'raj, tidak sesuai Al-Quran. Wanita banyak menghuni neraka. Nanti kita cek apakah benar sesuai Al-Quran. Semua orang Islam masuk surga meski tidak menegakkan akidah dan syariat Islam. Bahkan bermaksiat pun sampai akhir hayatnya tetap masuk surga, tapi akan mampir ke neraka dulu untuk dibersihkan dosanya. Setelah bersih baru diangkat ke surga. Kesembilan, masuk surga karena rahmat Allah. Nanti kita cek dengan Al-Quran. Saat hari perhitungan yang menjadi hakim pengadilan yakni Nabi Isa. Ke-11, roh bayi ditiupkan saat janin berusia 120. Ini dasarnya hadis. Al-Quran nanti kita cari apakah benar. Ke-12, Islam agama tidak sempurna. Ke-13, Yahudi, Nasrani, dan Islam berasal dari satu sumber. Ke-14, roh manusia mati pulang pada setiap hari tertentu. Ke-15, pengadilan di alam barzah oleh malaikat. Ke-16, syafaat saat hari perhitungan dari Nabi Muhammad. Nanti kita cek dengan dasar Al-Quran. Ke-18, anak kandung yang hafal Al-Quran dapat memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Apakah benar? Nanti kita cek dengan Al-Quran. Yang ke-19 yakni TBC. Kita cek nanti dengan Al-Quran. Apakah selaras atau sejalan dengan Al-Quran dan hadis terpilih. Dengan rincian, TBC rinciannya adalah pertama yakni takia, kedua tersesat, ketiga takabur, keempat tasabuh, kelima takhayul, keenam taklid,
Ketujuh, tulul aman. Kedelapan, tawasul. Kesembilan, tiaro. Kesepuluh, tradisi. Kesebelas, tabarruj. Kedua-belas, tabarruk. Nanti perlu kita evaluasi dengan Al-Quran. Apakah sejalan atau tidak? Karena sekali lagi, Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan pasti valid. Yang B dan C, maaf, kebodohan dan bid'ah serta khurafat. Itulah rinciannya. Ada tambahan lagi selain yang saya catat tadi. Saya tanya ini, mohon maaf saya tanya. Ada narasi, barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya setan. Tolong tunjukkan dasarnya dari Al-Quran. Kalau ada, saya akan berguru kepada yang menjawab pertanyaan saya ini. Narasi lagi yang berikutnya yang saya terima yakni, belajar agama harus berguru kepada yang bersanad sampai pada Rasulullah. Tolong tunjukkan dasarnya dari Al-Quran. Dan tolong tunjukkan buktinya bahwa yang menarasikan ini telah berguru kepada orang yang bersanad sampai pada Rasulullah dengan bukti sertifikat sebagai dokumen resminya, bukan sekadar narasi doang. Dan ini yang menjadi temuan saya terakhir, yakni tentang adanya faham atau kelompok yang mengagung-agungkan garis keturunan dari Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan dasarnya. Apakah garis keturunan Nabi Muhammad itu dapat garansi privilege masuk surga? Silakan cek Quran surat 23 ayat 101. Mohon maaf sekali lagi. Bila nanti ada perbedaan antara yang dinarasikan ini dengan faham saudara, itu karena ada perbedaan parameter. Narasi ini dasarnya Al-Quran dan hadis terpilih, sehingga potensi untuk bedanya sangat tinggi. Untuk itu mohon bisa menerima kondisi ini. Inilah yang bisa saya narasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.